الجنيدي البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ الحاج كشف الأنوار بن هدي إسماعيل والشيخ زين العلمي والشيخ عبد القادر الحسن الشيخ بن عبد القادر وحجر مصطفى الشعراني والشيخ حاج حسين قدري وأبي وجل الشيخ مسلواني عبدان والشيخ حاج محمد سمان موليا والشيخ حاج محمد والشيخ حسن الحسن زين حاج محمد زين عبد الغني وإلى أرواح جميع من شيخنا معلمنا أرواح والدينا وأمهاتنا وذي الحقوق علينا وإلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشهم أجرا بالرحمة والمغفرة وينفعنا ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفعاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يرزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة بخير ورفع وعافية أن الله الكريم يمن علينا وعليهم بالشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وبطول العمر إلى فوق يحسن في صحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين أن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا في البرزخ في القيامة أن الله يدخلنا وإياهم برحمة الجنة الفردوس بغير حساب على هذه النيات وعلى كل ما نوى بسلام الصالحون وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca kitab Sabilal Muhtadin juz 2 sambungan korban yaitu akikah. Akikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halaman 231. 231 juz 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulu fid dharain amin. Pasal pada menyatakan akikah. Akikah. Orang kita nyebut akikah. Akikah. Apa itu akikah? Bermula arti akikah pada bahasa, pada logat yaitu rambut yang ada di atas kepala kanak-kanak. Itu pada bahasa ketika ia diperanakan. Dan arti akikah pada istilah syara, nah ini ya, yaitu barang yang disembelih daripada na'am. Na'am semalam binatang kaki 4, unta, sapi, kerbau, kambing. Nah, jadi akikah itu sapi boleh jual lah, bisa tak? Malah satu sapi untuk 7 boleh, misalnya 4 korban 3 akikah bisa lah, digabung boleh. Nah, cuma kalau sudah bergabung itu karena pembagiannya harus mengikuti korban, jangan dimasak. Sedang akikah itu masak kan. Nah, imannya kawat tuh spesial aja, akikah tuh spesial kan lah. Misalnya ada berkorban, ada bakikah. Nah, jadi nambah korban 7 ekor spesial korban. Karena nang akikah spesial aja pulang. Kalau awak carikan sekong sapi 7 ekor boleh. Bisa. Ini nang sunnahnya itu kan 2 ekor kambing. Sekong aja pangjar boleh juga lah. Ekongannya kambing bisa. Nah. Malah semalam kita baca mazhab Ibnu Abbas, ayam aja boleh. Sementara ada kambing, ayam dulu. Nah, langkah pertama dulu. Nah, bisa. Tatkala mencukur rambut kepala kanak-kanak. Nah, mencukur itu adalah cukur lah tah. Itu di tahnik apa? Manukan nih, kurma lah, manis. Nah, cukur kepala. Malah cukur itu kalau bisa sampai setahun.
40 arba. Itu ada dalam kitab apa? Al-Ardabili lah. Syekh Al-Ardabili. Nah, situ ada situ. Barang siapa mencukur rambut kananak 40 arabu. 40 rabu. Berapa tuh setahun dah? Kena cukur hari rambut tak. Karena sebanyak banyak segitu ya. Jadi dibungkus tuh supaya ingat 40. Hitungnya berapa? 40. Nah, ingat situ dulu toh. Ingat situ dulu, apalagi karena 40 itu digabung, ditimbang tuh lebih lagi, timbang dengan emas 1 perak, lalu diapakan? Disedekahkan. Ujar situ disebutkan sora faqihan. Insya Allah anak itu kena jadi faqihan. Faqihan itu orang yang faqih, fikih, orang yang mengerti masalah agama. Nah, insya Allah jadi orang yang tahu bujur di agama. Itu. Ujar sidin ini bukan hadis. Padahal sidin aja saya Al-Ardabili tadi. Ini kan ada hadis, cuma diamalkan orang dan kelihatan dasar itu. Nah itu saya mencukur lah. Itu waktu lahir pangenan. Nah ada ini tadi, ini nyembelih nih. Maka dalil yang menyebutkan akikah itu yaitu sabda Nabiullah Sayyidina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, al-ghulamu murtahanun. Ada orang baca murtahinun, boleh juga. Bi aqiqatihi, rawahu Tirmizi. Kanak-kanak itu tersanda, tergadai dengan akikahnya. Nah ini apa maksud tergadai ini? Para ulama macam-macam memberikan tafsiran. Mun kita tergadai itu apa maksudnya ya? Nak mengambil kendaraan kita apa? Duitnya kalau dia harus ganti duit dulu ya Allah. Itu kita. Nah maksud tergadai itu apa? Tersanda itu apa? Jadi ujar sebagian ulama, la yanmu numu wa mislih, tidak tumbuh sebagaimana pertumbuhan yang sebaiknya. Jadi pertumbuhan anak itu kada sempurna, bisa pertumbuhan jiwanya, akalnya, pikirannya, atau badannya, jasmani dan rohaninya. Artinya kalau anak itu kita akikahkan, insya Allah pertumbuhan jasmani, awaknya insya Allah sehat, bagus, dan yang penting ini akalnya, pikirannya baik, cerdas. Nah itu satu kaul lah. Nah itulah mun diakikahkan jadi bagus banget mun kawa kita bakikah itu lagi halus. Nah lalu pulang tafsir lain, qala Imam Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad ini salah satu imam yang 4 ya kan, mazhab Hambali ya. Imam Ahmad ini guru oleh Imam Bukhari, guru oleh Imam Muslim. Sidin hafal 1 juta hadis Rasulullah, masya Allah. 1 juta hadis hafal. Ya apa rasa lah. Mun Al-Quran itu kan berapa ayat lah, kada sampai itu 1 juta hadis hafal. Ini keramat luar biasa. Imam Ahmad murid oleh Imam Syafi'i, kawan tapi jadi murid. Nah jadi Imam Ahmad bahwa murad yang dimaksud dengan tersanda itu dengan akikah, bahwasanya ia anak itu apabila tiada diakikahkan daripadanya, tiadalah memohonkan syafaat bagi ibu bapak pada hari kiamat. Nah kada kawanya memohon syafaat untuk mamanya, untuk abahnya. Jadi bagus banget mun kawa anak kita jangan sampaikan akikah. Artinya balikannya, lamun diakikahkan anak itu bisa memohonkan syafaat kepada ibu bapaknya. Ya Allah, syafaat. Di dalam hadis yashfa'u yaumal qiyamah salasatun, yang bisa memberikan syafaat hari kiamat itu 3 aja, 3 golongan. Al-anbiya wal ulama wal auliya, al-anbiya wal auliya was syuhada. Hadis itu nang bisa memberi syafaat hari kiamat itu 3 golongan. Pertama nabi-nabi,
Kedua, al ulama aulia, wali-wali, ulama-ulama. Yang ketiga, asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Artinya di luar itu berarti kalau anak itu diakikahkan, inya bisa memberi syafaat, termasuk dalam golongan nang dua nyata menabi adalah bisa wali atau orang soleh atau apalagi usyuhada. Jadi mun kawalan-kawannya kita bagus benar diakikahkan anak itu. Usahakan supaya kau berakikah. Bermula hikmat mengerjakan akikah. Ya, akikah ini kan kada waktu apabila aja ada macam korban. Korban harus bulan Zulhijjah, hari raya 4 hari aja korban. Kalau akikah terserah mau bulan apa, terserah aja. Lah, ada masalah. Hikmat mengerjakan akikah itu menzahirkan sukacita karena diberi Tuhan anak, ya Allah, dan nikmat. Nah, alhamdulillah. Nikmat ya Allah dah. Nikmat, sukacita dan nikmat, dan mewantarkan nasab itu juga keturunan, jadi supaya subur keturunan itu. Syahdan adalah akikah itu sunat muakkadah, bukan wajib. Nah, akikah itu sunat, tapi sunatnya muakkadah, sunat yang sangat dikuatkan, sunat yang besar pahalanya, dan bukan bid'ah. Ada ulama yang mengadakan wajib, ada juga ulama mengadakan bid'ah. Nah, Imam Syafi'i antara dua. Nah, kata Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, bahwasanya telah melalui akan had dua orang laki-laki, dua orang ulama. Pertama Imam Hasan berkata bahwasanya akikah itu wajib. Kedua Imam Lais bin Sa'ad berkata bahwasanya akikah itu bid'ah. Jadi Imam Hasan mengatakan akikah itu wajib, ada Imam Lais mengatakan akikah itu bid'ah. Imam Syafi'i di tengah-tengah, sunat muakkad di sini. Nah, kita umat Imam Syafi'i lah, rahimahullah. Bermula zahir kalam minhaj kitab Minhajul Talibin, dan kalam segala sahabat Imam Syafi'i, bahwasanya jikalau berniat seseorang dengan seekor kambing yang disembelihnya akan kurban serta akikah, niscaya tiadalah hasil suatu dari keduanya. Nah, ini satu kaulah. Ini ada kambing seekor, dinyatakan dua, ia korban, ia akikah, bolehlah, hasillah. Ujar sini dalam kitab itu kada hasil sesuatu dari kada dua, malah kada duanya kada hasil jadinya. Nah, jadi harus satu-satu aja. Akikah, korban-korban. Itu menurut yang disebutkan Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah. Karena bahwasanya tiap-tiap daripada kurban dan akikah itu sunat yang dimaksud, jadi ada beda-beda. Ini akikah ini, ada kurban kayak ini. Nah, dan lagi bahwasanya qasad dengan kurban itu jamuan umum. Adapun akikah itu jamuan khusus. Dan lagi ini beda-bedanya. Kurban dan akikah itu berlain-lainan keduanya. Beberapa masalah. Memang antara kurban dan akikah ada sama tapi ada beda-beda. Samanya binatang disembelih, sama kan? Bedanya macam hari, kalau kurban hari raya aja 4 hari. Kalau akikah hari apa aja boleh. Kalau kurban bagi apa? Wajib mentah. Kalau akikah sunat dimasak. Nah, ada beda-beda tuh. Nah, jadi sedang kada kau digabung, itu menurut Imam Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah tadi. Seperti lagi akan datang kenyataan, maka tiadalah tadahul, tiada bermasuk-masukan antara keduanya, jadi beda lah. Bersalahan mandi Jumat serta mandi jenabat. Nah, kalau mandi Jumat mandi jenabat tuh jadi satu boleh. Sojaku mandi jenabat wajib karena Allah Ta'ala. Nah, biar kada berniat lagi dah, sudah masuk Jumat. Nah, cuma bagus berniat jobang lah. Nah, apabila diniatkannya hasil kedua-duanya.
mandi Jumat dan mandi janabat, mandinya sekali aja, niatnya dua, mandi janabat dan mandi Jumat, masuk boleh. Tapi kalau korban akikah kada mau, ujar Imam Ibnu Hajar. Tapi nah ini kan apa ngarannya, khilaful ulama itu apa, rahmah, ikhtilafu ummati rahmatun, beda-beda pendapat itu dia rahmat lah. Nah ada pulang ulama, Syekh Muhammad Ramli, Syihabur Ramli dalam kitab Nihayah, ujar sidin, jikalau berniat seseorang dengan seekor kambing yang disembelihnya, niatnya dua, korban serta akikah hasil keduanya. Nah ini orang tadi bisi lagi duit bisi pas sekungannya kawan ukar kambing. Ada nang di atas ini orang mengada duit lah, jadi orang ada bisi duit kau aja nukar dua ekong aja korban akikah mun balom nyakikah tuh sekali jangan, akikah seumur hidup sekali, alo korban tuh sebentahun. Nah kita mesti belum akikah, aku nih korban balom akikah balom hendak nukar dua ekong, duitnya kededa kau seekong aja. Nah bisa mambil kaul ini, kaul nang digabung ya akikah ya korban. Tapi lamun banyak aja duit 20-30 juta ada aja mah bagus seneng kambing akikah, kambing apa korban gitu. Nah itu jadi ada dua pendapat lah. Nah kita nang Tuhan nih pang jangan akikah boleh aja lah, akikah nang suruh Tuhan aja kan kayak akikah tuh orang kan anak dia lah boleh. Tidak ada kena Rasulullah SAW jadi akikah umur 40 tahun hendak jadi Rasulullah, yang ada hadis yang lah akikah kalau belum umpamanya nang suruh Tuhan ini belum akikah aja boleh isuk nukar kambing sahajaku akikah. Apa niatnya? Sahajaku melaksanakan akikah sunat karena Allah Ta'ala. Apa mbak tadi mun kada akikah aja kada kau memberi syafaat lan umma bapak kasihan abahku umaku nah misalnya lah ayo bisa akikah. Karena korban tahun dodi kena. Nah adapun orang yang disunatkan mengerjakan akikah, adapun orang yang disunatkan padanya mengerjakan akikah kanak-kanak, ya ini kisah kanak dulu. Nah siapa memberi anak tu nafkah? Abahnya, abahnya namun akikah kan duit siapa dipakai? Duit sidin juga lah. Kalau kan duit anak dipakai, ada boleh duit sidin juga. Duit abahnya namun nafkah dengan barang siapa yang lazim akan dinafkahnya dengan mentakdirkan bapaknya, maka hendaklah dikerjakan akikahnya daripada harta dirinya, harta seorang. Jangan dengan harta kan anak. Kalau jadi diberi orang duit, misalnya anak banyak orang beri duit 450 juta umpamanya, pakai anak lah korban rasanya jangan di sini. Maka tiada harus, tiada harus kecuali ini hendak lah. Karena jika dikerjakannya akikah dengan harta kanak-kanak, duit ini dipakai mendoman itu mengganti, jadinya abahnya mengganti mendoman akan dia. Tetapi tiada sunat bagi abah atau kai atau siapa nang jadi wali anak nih mengerjakan akikah, melainkan jika ada ya kaya, ada bisi duit, si abahnya bisi duit ada. Kaya itu kaya apa? Seperti kaya pada zakat fitrah, yakni seperti bahwa adalah daripada orang yang lazim akan dia memberi zakat fitrah, ada labihan daripada makan pakai. Nah dahulu daripada masa sebanyak-banyak nipas 60 hari, dalam masa 2 bulan ada duit itu kawa dipakai, nah bisa bila lebih kawa. Adapun namunnya kada duit kada sunat ya bah abahnya anak mengakikan anak tapi duitnya kada kawa itu deh kada konokor kambing. Nah kecuali anak makai mazhab Ibnu Abbas deh ayam dulu lah. Nah kenanya kambing kena. Adapun jika ada ya papa berkekalan kada duit aja hingga lalu masa sebanyak-banyak nipas berapa?
60 hari ya lah. Nah maka disiden kada sunat, tiada sunat mengerjakan akikahnya karena dan tiada sunat bagi ibu mengerjakan akikah anaknya melainkan apabila papa bapaknya, ini orang dua laki ujar nang bini abahnya anak habis duit ada ya banyak habis duit, aku ada habis duit nah 3 juta nokol kambing kita kesan akikahkan anak kita, bolehlah. Ujar sidin tiada sunat ibu mengerjakan akikah anaknya melainkan apabila papa bapaknya, artinya mun abahnya kada kawa memang mamanya lah kada bisa duit jenang laki aku di kampung adakah ada nah sunat ibunya sunat menduiti. Nah lamun abahnya banyak aja duit sunat lah ibunya ada atau abahnya ya lah abahnya banyak aja bisa duit. Nah ibunya kada usah abahnya aja, kecuali si abah kada berduit, mamanya tuh borong banyak bisa duit lah. Nah mamanya menggawe kan. Bermula anak zina, oh ini anak zina wajib nafkahnya atas ibunya, maka sunat bagi ibunya mengerjakan akikah. Oh ada satu ilah anak zina itu nang lahir tanpa apa nikah. Inilah yang saya Abdul Hajar Syekh Rabbil Taubah dan Yahya. Jadi karena bahasanya tiada lazim dari perbuatan akikah itu menjadikan zinanya yang mau pada aib dan kemaluan. Dan hasil kata Syekh Khatib Syarbini dalam Mughni, tiada sunat bagi ibu mengerjakan akikah anak daripada zina. Kenapa? Nambahi supan aja. Jika wajib nafkah atas ibu sekalipun. Karena mengerjakan akikah itu menambahi aib dan malu. Nah, jadi pinanya bagus kerusah. Ini ada jalan menahan sunat juga anak zina. Anak zina itu anak yang lahir tanpa akad nikah, lahir itu zina ngarannya. Sunat lah diakikahkan, jar ulama ada menahan sunat. Nah tapi ada orang lain mana terus saja nambahi supan bener sih. Orang tahu malah. Dan jika papa tuh susah, kada berduit, ibu bapak abahnya kada bisa duit, anaknya mamanya kada ada juga, siapa? Maka sunat bagi nininya, nini itu ya kai, sini kainya bisa duit, banyak bisa duit kai. Nah jarak kai nang mapakan, kai nang makikahkan. Nah kai nang makikahkan cucu lah, mamanya kada bisa duit, abahnya kada bisa duit, ya kainya ada. Nah maulah mau aja kai. Karena bahwasanya Nabiullah Sayyidina Muhammad SAW, Nabi kita mengerjakan akikah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin, cucu Sidin, anak Siti Fatimah, Sayyidina Ali. Sidin nama apa? Nabi nang mengakikahkan dua ekong cucu, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin. Nah, karena nafkah keduanya atas Nabi SAW. Kenapa jadi kainya Rasulullah? Sebab papa ibu bapaknya lahnya Sayyidina Ali itu Sayyidina kada orang sugih juga. Sayyidina Ali Siti Fatimah sama tak. Nah, jadi kada kau makikahkan Nabi nang makikahkan. Wajib atas ayat tadi. Dan jika ada kanak-kanak itu sahaya dan bapaknya merdeka, tidak sunat bagi bapaknya mengerjakan akikah. Ini orang sahaya. Ini yang Syekh Rabi dan macam bahwa sunat bagi bapak menakiyah dan jika tiada wajib atas nafkah sekalipun, karena nafkah anak wajib atas bapak. Adapun ketiadaan wajib nafkah atas bapak pada masalah ini yaitu karena arid juga. Nah, apabila orang mau mulai mengerjakan akikah kan anak syahdan adalah waktu akikah itu mula-mula dari keluar sekalian tubuh kan anak. Nah, mulai lahir habis keluar sebukuan awak sudah keluar. Nah di situ mulai apa? Jadi mulai lahir itu bisa anak berakikah, hari lahir itu bisa berkekalan terus seminggu, sebulan, setahun hingga sampai balik. Berapa balik? Anak bini-bini haid 9 tahun balik sampai 9 tahun
kada tak akikah aja lagi sampai anaknya balik, anak laki-laki ihtilam 14 tahun 13 tahun bermimpi sudah balik. Nah kada kau menggawi habis kada kau maka apabila balik kan anak gugurlah tuntut dari bapaknya pada ketika itu. Jadi abahnya kada sunat lagi makikah kan, anaknya sudah balik, mamanya kada sunat lagi. Nah tapi anaknya itu sunat bagi si anak mengerjakan akikah daripada dirinya sendiri. Nah jangan abah anaknya kada kawa abah lah maaf ya aku kada kau makikah ikam sampai ikam balik ikam aja boleh, ikam hendak bakikah seorang boleh. Kalau ikan bisa duit seorang nukar ikam kena kambing, ikam bakikah untuk ikam seorang, nah boleh tak lah. Nah sampai kedua tak, jadi si anak pulang mangsunat, abahnya kada sunat lagi sudah, mamanya itu juga gugur sudah anunya kesunatan itu. Jadi si anak aja lagi sunat bagi anak mengerjakan akikah untuk dirinya karena memperdapati barang nang dopot. Nah mana dalilnya nih dalilnya? Kata Syekh Ibnu Hajar dalam Tuhfah bahwasanya anak pada ketika ia sudah balik itu ngarannya mustaqil. Jadi kita tuh berdiri sendiri mustaqil atau berdiri. Maka dia adalah napi sunat akikah. Artinya kada hilang sunat akikah pada hak dirinya. Dan mentang abahnya kada kawa. Nah, intaha. Istimewa pula bahwasanya telah meriwayatkan Imam Ahmad. Nah ini hadisnya. Imam Ahmad, nah itu salah tulisannya dan Bazzar itu tulisannya apa tuh? Dan Bazzar dan Imam Bazzar. Ini ahli hadis. Imam Muhammad Imam Bazzar dan Imam Tabrani, tiga ikong ulama hadis yang meriwayatkan hadis daripada beberapa jalan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengerjakan akikah daripada dirinya, kemudian daripada jadi rasul. Sudah diangkat jadi rasul umur berapa Nabi? Diangkat jadi rasul 40 tahun. Nah waktu itu sidin ba'akikah Rasulullah umur 40 tahun. Nah. Kemudian daripada jadi rasul, jadi sudah 40 tahun Nabi ba'akikah sidin. Maka memadailah mengambil dalil. Ini kalau diambil dalil. Kita sampai 40 tahun belum ba'akikah. Iya, ba'akikah. Nabi kayak itu sidin. Nah, apalagi yang 30 aja. Lah, bisa aja. Sama aja tuh, kada ada apa lagi sama aja. Lebih pada itu kah? Bisa juga. Memadai mengambil dalil dengan riwayat imam yang tiga ini, Imam Ahmad, Bazzar dan Imam Tabrani. Tiga ini. Dan jika berkata Imam Nawawi dalam Majmu' hadis ini batil sekalipun. Jadi Imam Nawawi itu hadis batil. Tapi sini bisa mengikutinya. Nah, itu orang ulama lah. Jadi beda-beda pendapat. Nah, jadi nang balomba akikah bisa sekali akikah itu kena korban saben tahun akikah sekali. Dan yang terafdol hendaklah menyembelih akikah itu hari yang ketujuh daripada hari wiladah. Mau bagus panata hari ketujuh dari kelahiran. Nah akikah. Dan masuk hari wiladah itu dalam bilangan. Jadi menghitung mulai mana? Mulai hari lahir Sabtu. Tetapi jika beranak pada malam, tiadalah masuk malam pada bilangan. Malam jadi masukkan, jadi mulai siangnya aja telah. Dan hendaklah dimulai bilangan itu daripada hari yang mengiringi dia. Maka jika papa, bapak atau seumpama menjalan 7 hari itu pada kawai, tiada dia mengerjakan akikah anaknya. Mun kaya bang, ada bisa duit. Kemudian dalam masa ini pas, yaitu 60 hari sekalipun. Kata Syekh Syibramulisi, Syekh Ali Syibramulisi.
serta demikian itu jikalau dikerjakannya juga akikah anak pada ketika itu gugurlah tuntut daripada kemudiannya. Dan tetapi jika jadi kaya dalam masa sebanyak-banyak nifas, ada bisi duit, disuruh mengerjakan akikah anaknya. Niatnya saja aku mengerjakan akikah untuk anakku si Ano bin si Ano, lah gitu dah. Waktu menyembelih itu dah. Dan sunat mengerjakan akikah daripada kanak-kanak yang mati, ia kemudian daripada dapat masa tinggal dunia, kecuali sidin berwasiat korban bisa dikorbankan. Lamun kada berwasiat kada sunat korban lah, ini korban. Tapi kalau akikah sudah meninggal anaknya, sunat aja lagi lah diakikahkan, masih sunat. Sunat mengerjakan akikah daripada anak yang mati, kemudian daripada dapat masa sempat menyembelih, meninggal seminggu meninggal misalnya, atau 2-3 hari aja kah meninggal, bisa diakikahkan. Nah, jika mati ya dahulu daripada hari yang kedua sekalipun. Nah itu. Kalau ini ada jorong teman sudah meninggal kayak apa aja, tetap aja sunat lah ya. Malah diberi nama juga, tetap aja diberi nama itu ke anak tuh. Belum bertasbih lagi jar, beri ngaran. Nah, siapakah ngaran bilang aja. Dan tadi akikah kan bisa. Nah, hari ke-7 tadi. Kalau kada kawa hari ke-7 jika tiada disembelih akan akikah hari ke-7, hendaklah disembelih hari ke-14. 14 7 sampai 7 14. Kada kawa hari ke-14 ke-21. Kada kawa juga 28, kada kawa juga 777. Nah, 7 hari sekali. Sampai kawa di mana? Sampai balik. Ya, sudah balik gugur tadi abahnya kada sunat lagi, si anak aja pulang sunat mengakikahkan dirinya. Nah, laki-laki berapa ekong? Kata setengah ulama apabila berulang-ulang 3 kali 7 luputlah waktu ikhtiar. Dan yang terabdul hendaklah diakikahkan daripada kanak-kanak laki-laki dengan 2 ekor kambing. Itu abdolnya itu, sunnahnya. Mun kawa 2 ekong, mun kawa 2 ekong. Kada kawa 2 ya. Nah, mun kawa 2 ekong itu untuk bagus pang itulah, laki-laki 2 bini-bini seekong. Dan sunat keadaannya bersamaan. Dan sunat diakikahkan kanak-kanak perempuan dengan seekor kambing. Karena tersebut dalam hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha katanya, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'iqqa 'anil ghulami bisyataini mutakafi'ataini wa 'anil jariyati bisyatin. Telah menyuruh akan kami oleh Rasulullah SAW bahwa kami mengerjakan akikah daripada kanak-kanak laki-laki 2 ekor kambing. Mun kawa enggak ada kawa 2 ekor, seekor. Anu pangjar, mun sapi pangjar. Dua bagian lah. Boleh aja, mun hendak lah. Nah, bisa juga. Mun kada kawa sebagian, boleh aja. Itu nang amdolnya. 2 ekor kambing yang bersamaan keduanya. Dan daripada anak perempuan seekor kambing, seperti laki-laki, seperti seekor kambing entah. Dan khutsa perempuan atas kata Syekh Ibnu Hajar sebelah lagi. Dan memedai seekor kambing atau serikah daripada unta atau lembu bisa. Sapi berapa untuk seekong? Oh, bagus lagi mun kau. Seekong bakikah sapi. Nah, karena bahwasanya Nabiullah SAW beliau mengakikahkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin tiap-tiap daripada keduanya dengan seekor kambing. Kan Nabi berakikah Sayyidina Hasan seekong aja, Sayyidina Husin seekong aja. Jadi seekong aja tak? Kadang 4 toh. Sayyidina Hasan Husin 2 ada, seekong aja. Ya nah. Mengakikahkan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin tiap-tiap dari keduanya dengan seekor kambing.
Nah, kada kau banyak jo sini nuka, kada kau ampat. Nah, nangan itu kan ampat kalau cakap berdua, ya Allah, dua-dua. Ini kada seko. Nah, jadi itu dia kayak itu. Mun kawa dua bagus, mun kada kau juga seko. Nah, daripada kada. Dan yang terabdol akikah itu 7 ekor kambing. Wah, seekor 7 ekor. Bangun ada duitnya, ada salah lah. Noh, 7 ekor kambing. Boleh, seekor onta, seekor orang, kemudian seekor kerbau, kambing, sapi, kemudian seekor biri-biri. Nah, tergantung duitnya. Kemudian seekor dan maka dengan syarikah bersamaan daripada seekor unta, kemudian dengan syarikat bersamaan daripada seekor lembu atau kerbau seperti barang yang dahulu pada korban. Karena bahwa akikah itu seperti korban pada umurnya. Nah, jadi sama umur 2 tahun juga kalau kambing, sapi, kalau unta 5 sama. Nah, jadi akikah sama cari kambing yang umur 2 tahun. Sama umurnya, jenisnya, selamat daripada yang menegakkan akan itu jangan nang pincang kambingnya, jangan nang buta, macam-macam dipilih juga. Nah, dan memadakan dan mensedekahkan dia bagi fakir dan miskin sama, cuma bedanya sunat dimasak, ada korban kada, dan menghadiahkannya bagi orang kaya dan menaruh dagingnya dan kadar yang dimakan, dan pada tiada harus menjual dia, sama jalan korban mendibari orang akikah jangan dijual. Dan wajib sebab nazar, bisalah. Jadi akikah nang sunat kalau bernazar bisa jadi wajib. Aku kena aja hendak mengakikahkan anakku, aku bernazar lamun ini hendak ini, nah jadi wajib kena. Dan pada mensyaratkan niat dan waktu berniat dan yang lain daripada yang demikian itu, termasuk mewakil. Kita kada kau menyembelih seorang, ada bisa aja lah menyembelih seorang. Nah, wakil lah kan? Aku wakili untuk mengakikahkan anakku. Jadi nang wakil apanya? Sama tuh lawan korban juga. Tapi di sini ada beda. Ada beberapa masalah akikah itu menyalahi hukum korban pada beberapa masalah. Di antaranya, soal daripadanya tiada wajib mensedekahkan dagingnya mentah. Ada wajib. Kalau korban wajib mentah, kada boleh dimasak. Tapi kalau akikah boleh dimasak, malah bagus kena dimasak tuh. Nah, masaknya gini, kalau bisa masak manis. Masaknya masak manis, gula habang, jangan masak masak apa? Masak pahit apa? Kenapa jadi masak manis? Supaya manis juga akhlaknya kan anak. Waktu menyembelih karena ada waktunya tuh, waktu matahari naik. Kenapa jadi waktu matahari naik? Supaya naik kehidupannya si anak ini, meningkat hidupnya kena. Jangan menyembelih jam 5. Jam 5 anak matahari tak tinggalan. Nah, itu masaknya masak manis. Nah, supaya manis jawabannya akhlaknya anak. Di belakang kita ada situ kan rasanya. Nah, manis. Tapaul katanya. Tapaul. Bahasa kita tapaul itu apa? Bahasa Arab tapaul. Sempana, mengambil sempana. Nah, jadi ada juga dalam agama itu tapaul, sempana. Itu ada hadisnya lah, ada dalilnya. Manis supaya manis juga. Dagingnya diambil, jangan dipecah tulangnya. Kenapa? Supaya tulang si anak tuh jangan sampai pecah. Mentobrakan macam-macam pecah kayaknya Allah. Nah itu supaya selamat. Nah, itu ngarannya tapaul bahasa kita. Adalah jadi agama tapaul itu manis supaya itu aja ada orang mendulang berdua selamat. Napa makanannya kekoleh lawan lapak. Supaya apa? Supaya pekoleh dan dapat intan. Nah, di mana kolehan itu jar? Ini ya ngaran tapaul. Jadi bubuhan yang kada percaya ini adalah mana hadisnya tuh? Ada hadisnya waktu Rasulullah hendak menyerang musuh, sahabat sudah siap, ya Nabi tunggu dulu, gelincirkan matahari dulu.
Gelincir, matahari gelincir, kita serang supaya musuh gelincir juga. Nah, itu ya tepawal ngarannya. Supaya gelincir. Jadi serang musuh. Oh. Ya itu tadi makanannya ketupat lawan kekoleh supaya nah, ya ini nah ya juga. Dimasak dengan yang manis supaya matahari naik supaya naik juga. Nah, itu. Nah, jadi tadi dagingnya boleh dimasak bersalahan dengan korban tidak boleh masak. Dan setelah daripadanya barang yang dihadiahkan daripada bagi orang kaya dimilikan akan dia, ditasarrufkan akan dengan barang yang dikehendaki dijual. Bolehlah, karena bahwasanya akikah itu tiada diapah yang umum, bukan jamuan umum, itu jamuan bersalahan korban. Dan setengah daripadanya sunat mensedekahkan daging akikah yang sudah masak. Karena kata Siti Aisyah bahwasanya lebih abdol daripada memanggil mereka. Kita julung aja ke orang miskin daripada kita, lebih abdol daripada dikiau ke rumah suruh makanin, lebih abdol dijulung. Nah, diberiakan jangan kalau dikiau. Tetapi terabdol memberikan kakinya. Ada pulanglah akikah terabdol memberikan kakinya yang kanan hingga pohon pahanya bagi bidan. Nah, bidan ini beranak di rumah sakit kah atau di rumah Jawa kah? Mengiau bidan, tukang bidan beranak. Nah, karena anjuri, kenapa nanti anjuri? Batis kaki kanan dia lawan paha, sampai ke paha. Nah, ini untuk pian bidannya. Lah, sunatnya dilapih hijau bang sedikit dagingnya ya Allah, itu jangan batis tuh aja kan, daur bidan batis lah. Nah, ada juga pahanya aja. Nah, dengan mentah. Oh, jadi bidan bagus mentah aja lah. Jangan dimasak, jangan mentah aja. Inilah sekalian pada akikah yang tiada wajib. Adapun akikah yang wajib, nah itu kada boleh habis semuaan. Akikah yang nazar atau ta'yin maka wajib mensodakohkan sekaliannya mentah-mentah. Nah, inilah hasil mu'tamad Syekh Ibnu Hajar dalam Tufah, yaitu Sabdul Majmu' dan Asal-Allah. Adapun mu'tamad Syekhul Islam dan Syekh Khatib Syarbini dalam Mughni, Syekh Ramli dalam Nihayah, bahwasanya akikah yang dinazarkan itu seperti yang tiada dinazarkan juga, yakni tiada wajib mensedekahkan sekalian dagingnya dengan mentah. Maka atas kata ini tiadalah memberi faedah nazar suatu judul. Dan terabdol waktu menyembelih. Nah, waktunya pulang. Waktu menyembelih itu kemudian daripada terbit matahari, itu naik teh. Nah, lalu membaca bacaan apa bacaannya? Bismillah akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika. Allahumma hazihi akikah fulan bin fulan. Nah, dengan nama Allah aku menyembelih, dan Allah Ta'ala juga yang maha besar Tuhanku. Inilah akikah si anu. Dan sunat dimasak daging itu dengan yang manis. Nah, itu deh. Mengambil sempana. Nah, ini sempana bahasa Bahari. Tapaul bahasa kita. Apa istilah kalau bahasa ini apa yuk? Mengambil sempana, tapaul. Perlambang, ya kah? Perlambang ya jule. Manis melambangkan manis. Nah, perlambang bisa. Manis karena mengambil sempana dengan manis, perangai kanak-kanak. Jangan dimasak lawan dengan asam. Dengan asam. Mun dimasak dengan asam pang boleh aja. Jika dimasak dengan yang masam, niscaya tiadalah makruh. Ya kada makruh pang, tapi kurang baik karena tiada sabit tegah daripadanya. Dan lagi sunat jangan dipecah oleh yang mengerjakan akikah atau yang memakan dia atau akan tulang-tulangnya. Jangan dipecah, ambil daging diambil dengan
pernah mengambil sempana dengan selamat segala anggota kanak-kanak. Nah, mudah-mudahan selamat anggotanya ya. Kalau kadang patah-patah tulang jika dipecahkan akan dia kadang makul juga, tapi khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Nah, itu masalah panjang lagi masalah akikah. Dan sunat mencukur. Nah, ini kan betul apa? Cukur rambutnya salah, angke setelah cukur rambut kan anak itu. Ada salah seorang guru membaca doa waktu mencukur tuh. Waktu mencukur rambut tuh. Bagus baca tuh, mengambil lonqor. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunal masjidil haram insyaallah aminin muhallikin. Nah, muhallikinnya itu muhallikin ru'usakum muqassirin. Kata masuk Mekah mencukur rambut. Kenapa pian jadi membaca itu? Mudah-mudahan si anak ini karena sudah tua masuk Mekah mencukur rambut. Baguslah muhallikin. Cukur itu wajib, haji wajib cukur, umrah wajib cukur. Karena anak lahir pang kada wajib cukur, sunat. Nah, mun kawat tadi sampai 40 hari. Sampai situ dulu yang kita baca. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى بك المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستعينك اللهم على فساد فينا ونسألك صلاح أمورنا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم.